Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Vokasi dalam podcast. Baik teman-teman sekalian, setelah lama gak jumpa ya, kita sekarang ketemu lagi dan hari ini kita ada di set yang berbeda. Kita ada di luar hari ini dan saya kebetulan sedang berada di Taman Rekreasi Selekta. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah pendidikan vokasi lagi bersama Bapak Sujud Haryadi selaku direktur dari PT Selekta yang sekarang juga aktif di PHRI Kota Batu ya Pak, sebagai ketua juga? Ketua PHRI Kota Batu ya. Dan Dewan Pendidikan juga. Dewan Pendidikan juga. Jadi PMI juga. Jadi banyak ya Pak sekarang untuk kesibukannya. Oke, baik, nanti mungkin Pak Sujud akan lebih bercerita lagi sambil berkenalan. Tapi sebelum kita ngobrol kayaknya kita lepas dulu aja maskernya Pak, karena kita udah jalanin protokol dengan caranya cukup. Baik Pak Sujud, sehat ya? Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang luar biasa. Karena kegiatannya sekarang semakin banyak. Gitu. Ya bersyukur lah, disyukuri, dipercaya di beberapa tempat, di beberapa posisi, penunjukan seperti itu ya kita jalani semampu mungkin. Tapi kalau memang saya waktunya nggak saya menolak juga tetap harus bisa menolak. Harus bisa menolak karena kan terlalu banyak kegiatan pun. Mungkin secara teori kita akan bisa menjalani, tapi prakteknya di lapangan kesulitan karena waktu, timingnya yang sulit. Jadi Pak Sujud, kalau mayoritas kegiatannya atau mayoritas waktunya memang dihabiskannya lebih banyak di Selekta sendiri pastinya, karena kebetulan sebagai pimpinan tertinggi di Selekta, kami juga harus tetap ada di Selekta setiap saat. Baru ketika kita bisa mendengarkan ketika ada keperluan selain itu, mungkin di PRI, di Dewan Pendidikan, ketika ada keperluan yang memang tidak bisa diwakilkan, saya baru keluar ke Dewan Pendidikan, atau mungkin di PMI, tapi jarang sekali kalau PMI, apalagi di Dewan Kebudayaan juga sebagai pembina Dewan Kebudayaan juga. Tetapi yang banyak tetap saya ada fokusnya ada di Selekta. Oke. Dengan Selekta sendiri kita bermitra sudah cukup lama ya Pak sebetulnya. Iya. Pertama dengan Cipta juga bermitra sudah cukup lama, dan selama ini kan konsepnya adalah yang saya suka ketika saya kesini itu jarang ada industri yang ketika saya bawa anak-anak dari SMK itu yang mau istilahnya yang mau terbuka lah, mau menyampaikan, mau nyeritakan yang sebetulnya kondisi industri itu seperti ini gitu. Jadi anak-anak itu menerima gambaran gitu. Nah kita kan sudah berjalan nggak cuman menerima kunjungan aja, dalam arti saya membawa anak SMK ke sini, tapi juga termasuk menerima peserta magang baik dari jurusan akuntansi, kemudian administrasi perkantoran juga pernah, kemudian perhotelan dan pariwisata juga pernah. Apa sih Pak yang mendasari sebetulnya untuk Selekta itu kok mau terbuka gitu dengan anak-anak, terutama anak-anak SMK untuk jadi tempat praktek dan mau memberikan informasi yang memang cukup, bahkan menurut saya banyak banget buat mereka. Jadi banyak hal ya, selain karena saya sendiri juga di Dewan Pendidikan, dan itu paling tetap berpulang kepada Selekta sendiri. Jadi Selekta ini PT yang unik, jadi tidak ada duanya di Indonesia. Selekta ini PT tertutup yang dimiliki oleh 1110 peseru. Unik, satu-satunya di Indonesia. Tertutup tapi 1110 peseru. Kalau TBK mungkin lah, kalau PT TBK 2000, 5000, 10.000 peseru mungkin, tapi untuk PT tertutup ini terbesar hanya Selekta, 1110 orang. Dulu ada pesaingnya yaitu Metro Mini Jakarta. Metro Mini terakhir itu 800 peseru seperti itu. Jadi ada yang tapi bukan berupa kepegang saham ya, tapi punya 2 Metro Mini, 3 Metro Mini, itu dianggap sebagai pemegang saham Metro Mini, PT Metro Mini. Namun akhirnya tampaknya dalam terakhir kelihatan semakin tenggelam Metro Mini dengan Transjakarta semakin tertata dengan baik, transportasi Jakarta, sehingga akhirnya semakin ke pinggir, kayaknya semakin menyusut, tidak ada lagi 800 peseru. Nah Selekta ini satunya tinggal yang di atas 1.000 orang untuk PT tertutup. Nah berbekal dari 1.110 peseru ini, akhirnya mau tidak mau laporan keuangan Selekta itu benar-benar terbuka. Jadi benar-benar PT-nya tertutup ya, tapi laporan keuangan terbuka, harus melewati audit tentunya, dan dilaporkan kepada 1.110 orang. Jadi kita kalau RUPS itu mencetak 1.110 eksemplar khusus untuk laporan yang dikirimkan kepada seluruh peseru. Dan laporan itu tercetak semuanya dan ditandatangani direksi dan Dewan Komisaris pastinya.
Dan kita nggak tahu menyebarnya itu tidak, pesero kita itu ada yang orang pajak, ada yang di dinas di pajak daerah Batu, sehingga akhirnya mau tidak mau mereka akan mencocokkan antara benar nggak pajak daerahnya Selekta, benar nggak antara yang tercatat ini dengan yang ada di KPP Tata Kota Batu, benar nggak benar bayar segini, seperti itulah. Jadi berbekal itu sehingga akhirnya laporan keuangan peserta ini benar-benar terbuka. Nah, karena terbuka banget, akhirnya kita bisa welcome banget dengan anak didik dari SMK manapun yang terutama ujian akuntansi, sehingga mereka bisa benar-benar menggali, kami bisa memberikan informasi sebenar-benarnya dan senyaman-nyamannya kepada mereka, karena laporan keuangan kita benar-benar terbuka. Kita mungkin bukan PT TBK, tapi kita lebih terbuka daripada PT TBK, mungkin seperti itu. Sehingga akhirnya kita dengan teman-teman dari Cipta Jaya Sama yang kebetulan banyak membawa anak-anak SMK ke sini, kita memang bisa welcome banget, kita bisa terbuka karena kita menceritakan apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi, bagaimana software accounting kita, bagaimana kita perlakukan accounting kepada siapapun, bagaimana dengan semua transaksi itu terbuka sekali, sehingga bagaimana pajak-pajak yang kita bayarkan, kita bisa membuka semuanya dengan nyaman, karena memang benar-benar ada, benar-benar kita bayarkan, seperti itu. Itu yang membuat kita nyaman dengan adanya anak magang di sini. Oke lah. Bagi saya bukannya menuduh yang lain tidak terbuka ya, tapi kita terbuka seperti itulah. Sehingga di luar sana saya yakin banyak yang terbuka seperti kita. Dan teman-teman dari anak didik dari manapun bisa, di sini adalah surganya untuk jurusan accounting untuk magang. Kalau diomongin surga, kenapa saya senang dan selalu bawa ke sini itu udah ngasih apa ya Pak? Mereka dapatnya itu udah paket lengkap nggak sih Pak? Ya kalau buat teman-teman tahu mungkin ya, buat teman-teman yang nonton kali yang mungkin udah sering main ke Malang, apalagi ke Batu khususnya, terus main ke Selekta. Setiap kita bawa peserta didik kita ke sini, terutama anak SMK itu, kalau ngomongin akuntansi, nggak cuma ngomongin akuntansi PT itu cuman ya sudah PT begitu aja gitu. Jadi bisa bayangkan Pak, ada taman rekreasi, ada hotel, ada resto. Nah ini hotel sama resto ini kan kalau kita ngomongin accounting kan termasuk yang paling tricky sebetulnya untuk diajari anak-anak. Dan itu open semua, mereka akan dapat semua dijelaskan bahkan sampai ke aspek pajak yang digunakan dan dilaporkan gitu. Mungkin nanti saya akan ngajak ngobrol Putri kali ya. Putri buat bahas masalah itu. Untuk pajaknya gitu. Lebih mendetail. Jadi, Putrinya nanti. Makanya kenapa saya senang sekali dan nggak cuman itu, setelah kita mau kunjungan, setelah kita dapat ilmunya, mau wisata juga terserah gitu, mau rekreasi juga ada nilai lebihnya di situ, ada value-nya lagi lah Pak, ada value plusnya lagi. Terus dengan kedatangan mereka nih Pak, dengan kedatangan anak-anak sempat mungkin kunjungan industri, kemudian magang, yang selama ini mungkin saya juga sempat menitipkan banyak anak-anak ke sini untuk magang, baik jurusan accounting maupun yang perhotelan. Dari pandangan Pak Sujud sendiri, terutama sekarang kan juga aktif di Dewan Pendidikan ya, untuk anak-anak SMK ketika terjun ke industri seperti apa Pak? Jadi kami lebih banyak kepingin membuka mata mereka pada benar dunia industri, tidak hanya dunia teori. Bukannya saya membedakan antara teori dan praktek, tapi teori dan praktek hampir selaras sama. Tapi ketika menghadapi praktek sehari-hari itu mungkin akan ada sedikit trik hal baru yang mereka harus pelajari, seperti itu. Dan satu hal yang pasti, ketika mereka datang ke sini, teman-teman itu, saya berusaha menemui sendiri ya. Jadi langsung dari direksinya berusaha bagaimana memberikan arahan, masukan seperti itu. Ketika ada hanya tanya jawab seperti itu. Tapi ketika magang mereka langsung kita masukkan benar-benar ke bidang masing-masing. Jadi ada yang masuk di hotel, taman rekreasi dan restoran. Mereka tidak hanya diajari bagaimana perlakuan accounting kita sudah sistematis, tapi juga bagaimana ketika praktik di lapangan. Bagaimana sih menjual tiket, collecting tiket, terus bagaimana melayani, memservis. Jadi mereka tidak hanya pure di accounting, tapi bagaimana kita itu dunia jasa itu bagaimana cara menservis, melayani wisatawan yang datang. Jadi langsung semuanya ya. Jadi, dari anak-anak yang datang, kira-kira ketika mereka datang ke sini Pak, kemudian Pak Sujud kan langsung, sering sekali Pak Sujud langsung turun ke mereka langsung ya. Kadang bercerita, kemudian ngasih motivasi juga, malah kadang-kadang ngasih penugasan gitu kan, dulu mereka untuk melakukan kayak tadi collecting tiket, kemudian service excellence juga ke pengunjung. Siap nggak mereka ketika datang ke sini, ketika datang dari sekolah gitu? Alhamdulillah sebagian besar sudah siap. Jadi sebagian besar sudah siap ya. Jadi pengetahuan kami, kebetulan saya sering turun senda sendiri karena apa? Saya merasa accounting itu dunia saya. Jadi kebetulan saya sekolahnya di accounting. Jadi ketika anak-anak accounting datang saya seneng banget.
dan saya ingin menghapus image orang accounting tertutup, diem ya, cuma di belakang meja iya, gitu. tertutup, orangnya yang introvert, yang benar-benar tidak banyak bergerak. Saya ingin mau menghapus stigma itu. Jadi bagaimana orang accounting pun bisa ekstrovert, bisa terbuka dengan segala hal. Tapi syaratnya itu benar-benar accountingnya benar-benar terbuka juga. Jadi bagaimana membagikan ilmu kepada mereka. Dan ketika mereka datang, sebagian besar mereka sudah siap. Dan mereka alhamdulillahnya ketika kita memberikan masukan apapun, mereka justru bertanya balik. Feedbacknya itu ada, bertanya balik, bahkan memberi masukan seperti itu. Ya malum lah, kadang-kadang SMK ada sedikit-sedikit meleset sedikit, oke lah. Tapi kebanyakan mereka sudah banyak fokus bagaimana mendalami accounting yang ada di sini. Jadi kalau yang sempat saya bahas sama teman-teman di video-video sebelumnya, kita kan sering banget Pak nyorot di kurikulumnya mereka sebetulnya. Jadi apa yang mereka dapat setnya di sekolah itu belum sesuai lah dengan apa yang kita jalankan di industri gitu. Nah, menurut opini pribadi dari Pak Sujud ya, kesiapannya anak-anak dari SMK, terutama lulusan SMK untuk langsung terjun ke industri gitu, misalkan dari sektor kayak kita lah di pariwisata gitu ya, di taman rekreasi, kemudian di bagian accounting, masih banyak catatan yang harus dikasih nggak sih sebetulnya? Cukup banyak. Jadi memang sekarang memang dunia modern ya, jadi semua perubahan begitu cepat. Ya, cepat. Terutama dengan adanya dunia internet, konektivitas, dan bagaimana software berkembang cepat. Dan kita aja di Selekta, kita sudah hampir 5 software yang kita coba untuk accounting. Jadi selama saya masuk di sini tahun 2005 saya masuk di Selekta ya, 2006 baru direktur. 2006 itu saya masih komisaris. Itu saya mencoba accounting itu mulai 2007-2008. Mulai sederhana sampai bagaimana sistem software itu berjalan. Dan itu hampir, saya nggak mau nyebut merek, tapi itu 1, 2, 3, 4 sampai 5 software yang kita coba. Dan alhamdulillah sekarang sudah mapan bener software kita. Nah itu yang tampaknya perlu dipelajari dari sekolah. Jadi bagaimana kesiapan dengan software-software terbaru. Tidak hanya satu software. Saya lihat rata-rata mereka itu hanya diajari satu software. Ya, Mayop aja. Mayop aja. Boleh nyebut merek berarti? Mayop aja. Masalah, Pak. Jadi saya juga mulai dari Zahir kita coba, Mayop kita coba, Accurate kita coba. Terakhir kita memang menggunakan kepunyaan VHP, Visual Hotel Program. Jadi sebetulnya itu basicnya untuk hotel, tapi kita sesuaikan dengan taman rekreasi dan bisa juga. Jadi akhirnya taman rekreasi, hotel dan restoran bisa masuk di software itu, dan sekarang paling mapan dan paling bisa masuk untuk semuanya, bisa dengan fasilitasi semua. Ya, jadi kita bisa semuanya bisa masuk dari semua outlet, semua persediaan barang semuanya masuk semua, dan kecepatan laporan keuangan kita luar biasa. Nah, ini yang tampaknya di dunia pendidikan yang belum. Jadi kebanyakan mereka hanya Mayop aja. Mayop memang sederhana enak, tapi kan Australian style ya, kayak Australia bener, kayak Australia. Sedangkan yang ada lebih baru lagi Accurate yang lebih kompleks. Terus ada lagi sekarang yang langsung kita ke dunia jasa. Jadi benar-benar dunia jasa. Kalau Accurate, Mayop kan masih bisa untuk jasa, untuk barang. Ya, untuk penjualan barang. Tapi kalau ini benar-benar pure VHP, ini benar untuk service. Nah inilah namanya teman-teman di dunia pendidikan dan anak didik kita yang kurang untuk bagaimana sebagian banyak software ini. Karena kalau manual aja, kalau hari ini insya Allah udah kewalahan kita. Dan safety-nya, yang penting safety-nya. Jadi manual, sehebat apapun kita mengcover semuanya, mengawasi semuanya ya. Jadi kita memprotek semuanya, mengawasi dengan baik-baiknya, itu akan kalah safe dengan yang sudah pakai software. Jadi sebetulnya masih ada ya peluang untuk berkembang lebih baik lagi gitu. Insya Allah. Apalagi kalau sekarang programnya Merdeka Belajar dijalankan, berarti kan harusnya lebih banyak pintu ya, untuk teman-teman di pendidikan cari tambahan value, mungkin tambahan nilai yang bisa mereka gunakan untuk terjun ke industri. Untuk Selekta sendiri, kira-kira nanti ke depannya Pak, ada nggak sih kemungkinan untuk melakukan rekrutmen misalkan, atau kerjasama dengan dunia SMK, dengan anak-anak SMK? Bisa jadi. Memang selama ini kan Selekta memang kebetulan memang lokal minded banget. Jadi benar-benar berpikirnya untuk tenaga kerjaan itu lokal banget. Jadi kebetulan 99,99% karang Selekta itu ada masyarakat sekitar. Oke. Ya, jadi yang
beda kecamatan aja ya. Jadi kita kan ada kecamatan Bumi Haji. Itu hampir 95% itu kecamatan Bumi Haji. Hanya 5% yang di luar kecamatan Bumi Haji. Bahkan penduduk desa ini, Tulungrejo ini hampir sekitar 40-50% menguasai di Selekta semuanya. Jadi kebetulan memang Selekta ini uniknya itulah, peseronya, pemiliknya sebagian besar orang Batu. Sebagian besar justru orang desa Tulungrejo ini sendiri. Karyawannya pun sebagian besar orang Tulungrejo sendiri. Sehingga pengawasannya benar-benar bisa melekat. Jadi ketika ada something wrong buat direksinya, dekomnya, itu bisa langsung detect. Karena apa? Karyawannya orang sekitar sendiri. Mereka bisa lapor langsung dengan pemilik. Direksi ada gini, dewan komisaris ada gini, seperti itu. Jadi memang informasinya cepat. Iya, cepat. Jadi kecepatannya itulah. Yang itu memang kelebihan Selekta daripada yang lain. Tapi untuk kedepannya ketika kita mulai membuka pintu juga. Jadi untuk mungkin berapa persen kita kuotakan dari SMK bisa. Biasa itu tadi. Jadi SMK itu dikuatkan basicnya accounting. Jadi bagaimana memahami secara tradisional accounting itu gimana. Karena saya yakin ketika mereka lebih paham dengan baik accountingnya, dikasih software apapun mereka akan siap. Tinggal hanya aplikasinya bagaimana, ada sedikit perbedaan antara Mayop, Accurate, dan VSB ada sedikit perbedaan. Tetapi saya yakin ketika dia dasarnya accountingnya kuat, insya Allah cepat. Jadi saya membuktikan sendiri ya. Jadi bagaimana di Selekta, saya lihat, saya amati teman-teman yang memang basic sekolahnya accountingnya bagus, nilai accountingnya bagus. Jadi ketika ada software baru mereka cepat belajar. Bahkan ada juga satu di sini yang kuliahnya justru dari sekolah jaringan, teknologi jaringan ya. TKJ apa itu. Justru itu cepat juga dia. Bagaimana aplikasi accountingnya cepat. Jadi dua hal itu aja, antara ilmu komputer dan ilmu akuntansi. Oke. Sebagai seorang direksi aja Pak. Sebagai seorang direksi. Kira-kira kalau misalkan ada peluang misalkan Pak Sujud sendiri itu mencari karyawan gitu ya, atau mencari tenaga kerja dari SMK, hal-hal apa aja sih kira-kira yang Pak Sujud cari? Tentunya pastinya bagaimana skill mereka ya. Kompetensi ya yang pertama. Jadi kapasitas mereka ketika lulus sekolah dan nilai akademik perlu, tapi tidak segalanya lah. Jadi ketika nilai akademiknya kita lihat bagus, tapi tetap kita ada tes tersendiri. Yang pasti yang minimal kita lakukan adalah tes psikologinya pastinya. Jadi bagaimana dia kerja sama tim. Jadi intinya bekerja itu siapa apapun dia, ketika nggak bisa kerja sama tim itu nonsense. Jadi bagaimana mereka bangun dalam tim, sebuah tim kerja sama. Setelah itu baru kita bagaimana kecakapan dia, soft skill mereka. Jadi bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah akuntansi dasar itu kalau orang accounting ya. Kalau marketing bagaimana dia komunikasinya dengan orang lain. Kalau dia kita butuhkan untuk servis di lapangan, kita banyak untuk bagaimana mereka melayani. Itu aja. Jadi nggak banyak. Dan memang kebetulan saya sini kan bedanya accounting, jadi lebih gampang menilai orang ini accountingnya bagaimana seperti itu. Jadi lebih cepat. Dan bersyukur ketika punya background accounting bisa membaca laporan keuangan yang cepat. Jadi ketika ada laporan bulanan masuk laporan harian, laporan apa cepat membacanya, sehingga kecepatan membaca, memahami laporan keuangan ini memudahkan kami dalam mengambil keputusan untuk berikutnya. Bersyukur. Jadi bersyukurlah kalian di sana yang sekolah accounting. lebih enak gitu, lebih mudah ya untuk mengambil laporan kompetensi. Oke, jadi berarti memang tidak hanya murni kita pertimbangkan kompetensi aja ya Pak. Tetap tadi. Yang kedua mentalnya dia, secara psikologis harus baik, bisa kerja sama tim yang pertama, dan yang ketiga soft skill penting ya Pak. Jadi meskipun kita orang accounting, nggak boleh kita hanya punya satu paket kompetensi keahlian akuntansi aja. Nggak boleh. Minimal servis kita bisa. Harus bisa. Karena apapun kita ada dunia melayani ya. Jadi jasa kebetulan kita hanya kan taman rekreasi, hotel, dan restoran. Tiga-tiganya ini jasa pelayanan. Jadi bagaimana sekarang kita melayani tamu wisatawan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika takutnya orang accounting pas lewat, karena dia nggak kita skala psikologisnya kita nggak terdidik untuk ramah dengan wisatawan. Ketika dia lihat mau masuk kantornya, ada wisatawan nanya, nggak tolong dibutuhkan atau gimana, kita kan harus sigap juga. Nggak boleh dengan wajah cemberut bagaimana melayani, itu juga penting. Karena walaupun dia pakai seragamnya Selekta, ketika dan orang nggak akan tahu dia orang accounting atau dia orang yang bagian servis di lapangan, dia akan tahu. Taunya dia karyawan, pas lewat
tolong dong difotoin, tolong dong. Ya. Mau tanya arah, mau tanya toilet di mana, tanya arah mau sholat di mana, seperti itu. Nah, bagaimana mereka menjawab itu semuanya dengan baik, dengan sopan, dan bagaimana itu mengaruhi nilai kita. Karena kan sekarang zamannya semuanya itu review Yes, bagi benar. mereka. Jadi begitu ada satu karyawan yang nadal-mendalik yang berbuat salah, itu yang kena semuanya dan reviewnya bisa jeblok. Nah, itu yang sekarang memang harus hati kita. Sehingga akhirnya semua karyawan siapapun Anda harus bisa melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Bahkan direksi sekalipun, seperti kami, tetap diminta tolong foto sama tamu ya kita layani. Dan orang kan akan tahu bahwa saya adalah direktur utama di Selekta. Ya, Tahunya ya. saya kebetulan dari Selekta pakai topi Selekta, pakai seragam Selekta, lewat Pak dan tolong Tolong foto. fotoin Ya dong. sudah, tak fotoin. Orang nggak akan tahu. Tapi itu apa nilai plusnya untuk Selekta sendiri. Oke, mungkin terakhir Pak sebagai closing, sebagai penutup, ada nggak pesan-pesan dari Pak Sujud ya, dengan semua kegiatan, dengan semua kepercayaan diberikan sama Pak Sujud itu untuk adik-adik di luar sana, terutama dari anak-anak SMK itu, ada nggak pesan-pesan dari Pak Sujud kepada mereka, dan harapan Pak Sujud kepada mereka nanti kedepannya seperti apa, apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini kan pendidikan saya yakin juga sama lah ya sama kayak kita di pariwisata, nggak bisa maksimal 100%. Apa yang harus kira-kira mereka lakukan? Jadi pesan kami adalah bahwa bagaimana tetap semua peserta didik, anak-anak didik sekalian itu bagaimana belajar sebaik-baiknya dan bagaimana mereka bisa mindset mereka bisa tertanam benar bagi kecintaan mereka kepada dunia mereka. Jadi ketika mereka di SMK ada accounting, akuntansi, bagaimana dia memahami akuntansi dengan baik. Ketika dia di jurusan lain pun bagaimana dia memahami dengan semuanya dengan baik. Itu yang satu. Dan yang kedua, bagaimana mengembangkan diri. Jadi tidak hanya melulu seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya ketika saya harus accounting, saya harusnya nggak perlulah beramah tamah. Yang penting saya harus tertutup, introvert enggak. Jadi tetap introvert pun boleh. Ketika di kantor kita mengkeep secret semua. Tapi ketika ada di luar, kita melayani, bertemu dengan orang, bagaimana kita tetap ramah. Itu yang kedua. Yang terakhir pastinya belajar banyak sampai dengan bagaimana dia menguasai skill itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika accounting tidak mengandalkan software dulu, tapi bagaimana secara basic dia benar-benar akuntansi paham, setiap stepnya paham. Bagaimana membuat semua neraca itu terus balan, bagaimana memasukkan semuanya akunnya dengan sebaik-baiknya, yang benar seperti apa. Nah, ketika dia masuk ini miliknya neraca, ini miliknya laba rugi, dia bisa memisahkan dengan baik dan bagaimana memilah semuanya dan memasukkan semuanya. Insya Allah dengan software apapun dia akan siap. Akan cepat beradaptasi ya. Insya Allah seperti itu. Ya minimal logikanya, logika accountingnya, kemudian persamaan dasar satu normal ya. itu dia harus pegang. Harus pegang. Oke. Kalau gitu mungkin sampai di sini ya Pak obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi di kemudian hari. Sama-sama, sambil Pak mengantar Alfi. anak-anak untuk kunjungan industri di Siap, sini. oke. Jadi terima kasih banyak Pak karena sudah selalu mau welcome sama kita. Mudah-mudahan kerjasamanya nanti semakin baik dan bisa lebih bawa value bagi Selekta. Amin. Terutama Sama-sama. bagi kita di Cipta Saran Cendekia sama bagi adik-adik SMK di luar sana. Amin. Baik, untuk teman-teman jangan lupa untuk terus nontonin channel kita karena akan masih banyak lagi informasi-informasi seputar dunia vokasi dan juga dunia perpajakan di channel Bijak bersama Mbak Lugi. Jangan lupa subscribe ya. Like, komennya kita tunggu, nyalakan tombol loncengnya. Dan untuk informasi mengenai dunia vokasi dan perpajakan terkini bisa follow di Instagram kita di @ciptasarana-cendekia. Saya Alfianto Cahyono undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Podcast warahmatullahi vokasi wabarakatuh. dalam podcast.